Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar pemirsa TV MUI Medan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rahma Mandasari bisa menyapa Anda kembali di siaran podcast kami MUI TV Medan untuk Medan dan umat. Dan hari ini adalah topiknya cukup aktual dan hangat ya pemirsa, di mana era media sosial dan era AI atau artificial intelligence seperti saat ini semua bisa berdakwah melalui konten-konten yang menarik, konten-konten yang sangat kreatif begitu ya, kemudian viral dengan begitu mudahnya. Siapa saja bisa berdakwah lewat media sosial pemirsa. Lantas, sudahkah kita mengedepankan yang namanya etika di dalam berdakwah lewat media sosial? Untuk itu saat ini di studio kami sudah hadir narasumber kita yang tentu saja kompeten untuk memperbincangkan soal ini ya pemirsa. Ada Dr. Haji Muniruddin MA selaku anggota Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, MUI Medan. Kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Baik Ustadz, karena ini topiknya berdakwah lewat media sosial, begitu banyak anak muda yang juga sekarang sudah jadi content creator, semuanya membuat konten-konten yang menarik untuk berdakwah. Ustadz, saya mulai dulu, apakah dakwah itu harus viral gitu baru dikatakan itu berkualitas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Terima kasih Ibu dan para pemirsa dan pendengar dimanapun yang berada. Memang dakwah merupakan fardu ain ya, kewajiban pribadi bagi umat Islam. Dia boleh saja berdakwah dengan cara yang baik, ya, tidak konfrontatif, tidak diskriminatif, tidak provokatif, sehingga mengajak dakwah dalam arti dasarnya da'a yad'u dakwah, mengajak kepada kebaikan menurut perintah Allah dan mencegah dari larangan-larangannya. Jadi silakan saja ya berdakwah, asal dia sesuai dengan koridor yang digariskan di dasar dakwah itu, yaitu Al-Quran dan juga bagaimana yang dipraktikkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz tadi mengatakan jangan diskriminatif, jangan provokatif, begitu ya Ustadz ya. Iya. Semua siapa saja bisa berdakwah kok, apalagi platformnya banyak sekarang ya Ustadz ya di media sosial. Iya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz sendiri terhadap dunia dakwah yang sekarang ini berkembang sedemikian rupa? Media sosial kita banyak, termasuk siaran kita kali ini langsung terlink dengan beberapa media sosial. Iya, alhamdulillah bagus. Walaupun terkadang kita perhatikan banyak tantangan-tantangan yang barangkali kalau kita bandingkan tidak seimbang dengan banyaknya dai dan daiyah kita dalam berbagai bentuk kemajuan seperti adanya media sosial ya, melalui YouTube, contohnya TikTok dan lain sebagainya. Karena untuk menyesuaikan daripada perkembangan masa yang ada sekarang ini sangat perlu, dan di sini barangkali salah satu titik kelemahan kita, karena selama ini dakwah itu dianggap hanya dakwah lisan, ceramah, pidato, nanti dia sebagai mubaligh ya, berkhutbah begitu. Ya. Tapi ada dia dakwah bil kitabah lewat tulisan, jurnal, bahkan jurnal internasional gitu ya. Dan sampai kepada mini riset dalam bentuk dakwah kebajikan, dari hal-hal yang terkecil diurus di dalam Islam ya, sampai kepada hal yang besar.
Makanya sangat perlu memang kita mengikuti perubahan-perubahan ini seperti yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Karena perubahan itu memerlukan 4 hal. Pertama adalah pembawa perubahan, agen perubahan. Kalau di dalam agama Islam kita lihat itu nabi-nabi, rasul-rasul, dan kalau di umum kita lihat bagaimana tentang tokoh-tokoh, ya, pemimpin masyarakat, pemimpin partai, bahkan barangkali dari segi pemimpin organisasi, bahkan bintang-bintang film, sinetron, dan orang-orang cerdas yang bisa membawa perubahan. Yang kedua adalah kita lihat adanya perubahan itu sendiri, ya, adanya orang yang mengikuti perubahan. Karena kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, maka dalam hal itu kita akan ketinggalan. Ya, karena ketinggalan. Oleh karena itu menyampaikan konten dakwah ini sesuai dengan zaman dan situasi kondisi yang ada pada auden atau mad'u yang ada itu. Kan kata orang bijak, di kulli maqal maqam wa kulli maqam maqal. Jadi artinya setiap ungkapan punya kondisinya dan setiap kondisi itu ya ada ungkapannya tersendiri. Ali bin Abi Thalib juga mengingatkan, yaitu hissun nas bima ya'rifun, yaitu bicaralah, berkomunikasilah dengan manusia menurut apa yang mereka tahu. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu perubahan. Kalau tidak tahu perubahan berarti kita ketinggalan dan ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan apa yang diajarkan dalam konteks dakwah itu sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang korban perubahan. Korban perubahan ini dia tidak mampu untuk memberikan suatu perubahan, dia tidak dapat belajar, bahkan mendengar pun tidak. Inilah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, wala takun rabi'an falaysa minni. Kamu tidak mengajar, tidak belajar, bahkan mendengar pun tidak, falaysa minni, dia itu bukan umatku. Iya. Ini kira-kira ya Bu ya. Jadi berarti memang harus update, boleh update. Iya, boleh. Berarti kita boleh memanfaatkan yang namanya TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Asal koridornya sesuai dengan sunnah begitu ya. Ustadz, sekarang kita bicara, tadi Ustadz menyebutkan ada orang yang ikut perubahan, ada orang yang juga menjadi agen perubahan. Nah, sekarang kita bicara mengenai SDM di dalam dakwah itu sendiri. Contohnya dai. Nah, dai ini berarti perlu menyesuaikan kontennya yang dia bawakan itu, dakwah yang dia bawakan itu dengan audiens. Perlu, ya. Ustaz. Iya, memang sangat tepat. Karena Rasul juga mengingatkan bahwa kalau berbicara itu memang yang bagus dan juga sesuai dengan pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, ya, sesuai dengan pemahaman yang mereka yang ada. Saya ulang kembali, itulah kata Ali bin Abi Thalib, hissun nas bima ya'rifun. Bicaralah atau berkomunikasilah dengan masyarakat apa yang mereka mengerti, ya. Hadis riwayat Bukhari. Unzur lima qal wala tanzur ila man qal. Lihatlah apa yang dibicarakan, yang disampaikannya, tapi jangan lihat kepada orang yang menyampaikannya. Artinya isi daripada dakwah penyampaian itu bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk sifatnya membangun, ya. Sifatnya membangun dalam bentuk berbagai hal harus kita ikuti, karena Islam ini adalah maju, ya. Islam ini adalah bermanfaat untuk segala masa, ya. Walaupun barangkali tantangannya juga bertambah berat, ya. Tapi inisiatif kita dari dakwah dan pengembangan masyarakat memang melihat daripada apa yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW, terutama barangkali kita baca sejarah Islam bagaimana majunya masyarakat Madani sehingga berkembang pesat. Walaupun dalam keadaan majmuk waktu itu berbagai macam suku bahkan agama, tapi ini dapat dirangkul oleh Rasulullah SAW dan Islam ini maju sehingga kembali ke Makkah, Fatuh Makkah waktu itu dan jaya dengan sebenarnya. Ustadz, mau tanya pendapat pribadi ini. Kalau banyak tuh konten-konten seperti yang dibawakan oleh muslimah gitu, lewat TikTok lah. Mohon maaf, mereka memakai atribut muslimah seperti hijab, tapi joget-joget begitu, Ustadz. Apa pendapat pribadi Ustadz selaku anggota Komisi Dakwah dan juga Pengembangan Masyarakat? Dia selama memang pakaiannya sesuai dengan sunnah, ya, sesuai dengan sunnah, tidak melanggar syariah, dan dari segi tarian-tarian itu pun tidak sampai kepada pornoaksi, pornoaksi, karena seni-seni yang ada di sana adalah menggembirakan, sifatnya menggembirakan, tapi tidak mungkin jatuh kepada haram. Kalau pakaiannya itu memang nampak lekuk-lekuk tubuhnya atau terbuka auratnya, atau mungkin dengan bahasa atau nyanyian yang tidak sesuai dengan Islami, itu memang tidak menurut etika dakwah dan pengembangan masyarakat yang diharapkan. Baik Ustadz, karena waktu kita sedikit sekali Ustadz, singkat saja sebagai penutup, barangkali apa pesan Ustadz untuk para dai yang berdakwah di media sosial, karena banyak sekali anak muda yang menguasai dunia media sosial ini Ustadz. Iya. Silakan. Baik ya, terima kasih kepada dai dan daiyah supaya dapat menjaga marwah kita dalam berdakwah. Ini sebagai harga diri kita untuk menyampaikan bagaimana terhormatnya Islam. Maka hindarilah berdakwah dengan adanya konfrontatif, diskriminatif, bahkan provokatif. Karena Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tinggi dalam arti ini adalah bisa mengayomi, bisa mengajak dengan baik. Inilah yang difirmankan Allah dalam bentuk-bentuk komunikasi. Dalam etika komunikasi ada 6 qaulan ya di dalam Al-Quran. Ada dia qaulan sadida, qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan baligha, qaulan layyina, dan qaulan karima. Perkataan yang benar, ya, ucapan yang pantas. Jadi walaupun kita bermedsos, pantas enggak itu ya menurut ajaran syariat agama Islam, dan santun, ya, tidak menyinggung, menyakiti sesamanya atau mengucilkan yang lain. Karena saya lihat ada pendapat Michael Namus, salah satu ciri lingkungan media baru adalah transisi saat ini dari kesenangan khalayak massal kepada kepentingan pribadi atau individu. Sehingga apalagi nanti mungkin menyongsong tahun 2024, sini ada kita nanti keperluan politik, jangan ambisi pribadi dan fanatik golongan. Tapi berjalan dengan apa yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul kita, sehingga sesuai dengan etika dakwah di media sosial. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya, dan pemirsa TV MUI Medan, demikian bincang-bincang saya mengenai etika dalam berdakwah di media sosial. Semoga perbincangan tadi bermanfaat dan menambah semangat kita untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di episode podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kami, YouTube dan juga Facebook di @MUI Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ustaz.